Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Dika Pamana. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran snowtrolling. Pengertian metode pembelajaran snowtrolling: pembelajaran kooperatif tipe snowtrolling merupakan pembelajaran yang dapat digunakan untuk memberikan konsep, pemahaman, materi yang sulit kepada siswa serta dapat digunakan siswa dalam materi tersebut. Ini ada efek metode pembelajaran snowtrolling. Pembelajaran snowtrolling melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok dengan menggunakan kertas berisikan pertanyaan yang diremas menjadi sebuah bola kertas lalu dilempar kepada siswa lain. Siswa yang mendapat bola kertas selalu membuka menjawab pertanyaannya. Ini ada langkah-langkahnya. Itu yang A, guru menyampaikan materi. B, guru menentukan kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. Dan C, itu masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing kemudian menjelaskan materi yang disampaikan kepada guru kepada temannya. Dan D, itu kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah disajikan atau dijelaskan oleh ketua kelompok. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar satu ke siswa yang lain selama 15 menit. Setelah siswa dapat satu bola, diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. Dan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu melatih kesiapan siswa, saling memberikan pengetahuan, dan kekurangan pengetahuan tidak luasnya hanya berkutat pada pengetahuan sekitar siswa, membutuhkan waktu yang relatif lama. Dan yang kedua itu ada metode pembelajaran survey question, read, recite, review. Pengertian metode pembelajaran survey question, read, recite, review. Metode pembelajaran question ini adalah model pembelajaran yang dapat mengembangkan metakognitif murid, yaitu dengan menugaskan murid untuk membaca bahan belajar secara cermat dan seksama. Dan keefektivitasannya gitu ada A, dengan mensurvei buku terlebih dahulu. Murid apa mengenal organisasi tulisan memperoleh kesan untuk dari buku. Hal ini akan mempercepat pemahaman terhadap buku tersebut. Dan yang B itu pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun tentang apa yang murid baca akan membangkitkan keingintahuan dan membantu kita untuk membaca dengan tujuan mencari jawaban-jawaban yang penting, serta akhirnya akan meningkatkan pemahaman dan mempercepat penguasaan seluruh isi buku. Dan C itu dapat melakukan kegiatan membaca secara lebih cepat karena dipandu oleh langkah-langkah sebelumnya. Yang D itu catatan tentang buku yang dibaca dapat membantu kita memahami secara cepat dan membantu ingatan kita mencatat fakta-fakta serta ide-ide yang penting, akan menanamkan kesan yang mendalam pada ingatan kita. Dan yang E atau yang terakhir melalui langkah terakhir, yaitu review atau mengulanginya. Ini adalah langkah-langkah pembelajaran metode survey question and recite. Read, recite, review. Yang pertama itu tahap membaca sekilas. Yang kedua itu tahap menyusun pertanyaan. Yang C itu tahap membaca. Yang D tahap menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir tahap meninjau ulang review. Ini ada kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran ini. Yang pertama itu kelebihannya meningkatkan keterampilan peserta didik dalam membaca. Yang kedua meningkatkan daya ingat peserta didik.
Dan yang ketiga, peserta didik tidak mengalami kejenuhan saat membaca. Dan kekurangan, peserta didik hanya terfokus pada apa saja yang dibaca. Dan yang kedua, membutuhkan waktu yang relatif lama. Namanya Student Teams Achievement Division. Pengertiannya itu, Student Team Achievement Division adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu dengan catatan saat kuis mereka tidak boleh saling membantu. Dan ini ada efektivitas metode pembelajaran Student Team Achievement Division. Gagasan utama dari Student Team Achievement Division adalah untuk memotivasi peserta didik supaya dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan guru. Model pembelajaran Student Team Achievement Division memungkinkan guru dapat memberikan perhatian terhadap siswa. Model pembelajaran Student Team Achievement Division atau yang disingkat STAD dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, dan penghargaan kooperatif. Dikutip dari Sunilawati 2013. Ya, ini ada lumayan banyak langkah-langkahnya. Yang pertama, guru meminta peserta didik untuk mempelajari suatu pokok bahasan yang segera akan dibahas. Dan di kelas, guru membentuk kelompok belajar yang heterogen dan mengatur tempat duduk peserta didik agar setiap anggota kelompok dapat saling bertatap muka. Dan yang ketiga atau C, guru dapat mengawali dengan presentasi materi terlebih dahulu sebelum peserta didik berdiskusi. Dan yang D, guru membagi LKS pada tiap kelompok. Masing-masing kelompok diberi 2 set. Dan yang E, guru mengajukan setiap peserta didik dalam kelompok untuk mengerjakan LKS secara berpasangan, 2-2 atau 3-3, kemudian saling mengecek pekerjaan di antara tim dalam pasangan tersebut. Dan yang F, berikan kunci LKS. Dan yang G, bila ada pertanyaan dari peserta didik, guru meminta peserta didik untuk pertanyaan itu kepada tim satu kelompok sebelum mengajukan kepada guru. Dan yang H, guru berkeliling untuk mengawasi kinerja kelompok ketua. Dan yang I itu ketua kelompok melaporkan keberhasilan dan hambatan kelompok kepada guru dalam mengisi LKS, sehingga guru dapat memberi bantuan kepada kelompok yang membutuhkan secara proporsional. Dan yang J, ketua kelompok harus dapat memastikan bahwa setiap anggota kelompok telah memahami dan dapat mengerjakan teks yang diberikan guru. Dan yang K, guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator. Dan yang I, setelah selesai mengerjakan tes secara tuntas, berikan kuis kepada seluruh peserta didik. Dan yang M, berikan penghargaan kepada peserta didik yang menjawab dengan benar. Dan yang N itu guru memberikan tugas atau PR secara individual kepada para peserta didik tentang pokok bahasan yang sedang dipelajari. Dan yang O, guru membubarkan kelompok yang dibentuk pada peserta didik kembali duduk di tempat masing-masing. Dan yang terakhir, guru dapat memberikan tes formatif sesuai dengan TPK atau kompetensi yang ditentukan. Dan ini ada kelebihan dan kekurangannya itu. Kelebihannya itu meningkatkan kerjasama, kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi yang tinggi atas sesama anggota kelompok. Dan yang B itu meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. C, meningkatkan harga diri, dapat memperbaiki sikap ilmiah. Dan D, memperbaiki kehadiran peserta didik. Dan yang E, menerima terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar. Kekurangan itu apabila tidak ada kerjasama dalam satu kelompok, menyesuaikan diri dengan
kelompok lain, maka tugas tidak bisa selesai pada tepat waktu. Apabila salah satu anggota berperilaku menyimpang akan mempengaruhi dan mengganggu anggota kelompok lainnya. Dan yang C, bila situasi kelas gaduh waktu pelaksanaan diskusi maka akan mengganggu kelas lain. Dan yang D, ketidakhadiran salah satu anggota dalam kelompok akan mempengaruhi kinerja kerja kelompok. Apabila peserta didik tidak menggunakan waktu dalam diskusi dengan baik, maka kelompok tersebut tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan ini ada pembelajaran take and give. Pengertiannya, metode pembelajaran take and give merupakan metode pembelajaran yang menuntut siswa mampu memahami materi pelajaran yang diberikan guru dan teman sebayanya. Model take and give diterapkan untuk melatih siswa menjadi narasumber dan mitra belajar bagi teman-teman yang lain dengan saling bertukar pengetahuan yang dimiliki. Dan efektivitasnya itu mengajar teman sebaya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang baik pada waktu yang sama saat ia menjadi narasumber bagi yang lain. Dan langkah-langkahnya: siapkan kelas sebagaimana mestinya, jelaskan materi sesuai dengan indikator pembelajaran, memantapkan penguasaan peserta, demikian seterusnya sampai setiap peserta dapat saling memberi dan menerima materi masing-masing. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Dan kelebihannya itu ada model pembelajaran ini tidak kaku. Dan yang kedua, materi akan terarah. Dan yang C, melatih siswa untuk bekerja sama dengan menghargai kemampuan orang lain. Dan D, melatih siswa untuk berinteraksi secara baik dengan teman sekelasnya. Dan kekurangannya itu, bila informasi yang disampaikan siswa kurang tepat atau salah, maka informasi yang diterima siswa lain pun akan kurang tepat. Dan yang kedua, membutuhkan waktu yang relatif lama. Dan ini ada yang terakhir itu metode pembelajaran teams, games, turnamen. Dan pengertiannya itu, model pembelajaran TGT merupakan model pembelajaran kooperatif dengan membentuk kelompok-kelompok kecil dalam kelas yang terdiri atas 3-5 siswa yang heterogen, baik dalam hal akademik, jenis kelamin, ras maupun etnis. Inti dari model ini adalah adanya game dan turnamen akademi sebelumnya memulai game dan turnamen akademi. Keefektivitasnya, menurut Slavin, pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari 5 langkah tahapan, yaitu tahap penyajian, belajar dalam kelompok, permainan, pertandingan, dan penghargaan kelompok tim. Dan langkah-langkahnya: mengajar, belajar kelompok, bermain, dan penghargaan kelompok. Dan kelebihan kekurangannya lebih meningkatkan, dan kelebihannya pencurahan, mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan, dengan waktu yang sedikit menguasai materi secara mendalam. Proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. Dan yang E, mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. Dan yang F, memotivasi belajar lebih tinggi. Dan yang G, hasil belajar lebih baik. Dan H, meningkatkan kebaikan budi kepekaan dan toleransi. Dan kekurangannya itu ada 3: sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis, dan waktu yang dihasilkan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika secara menyeluruh. Dan yang terakhir, masih adanya siswa berkemampuan tinggi, kurang terbiasa, dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu menularkan kepada siswa lainnya.
Dan demikian penjelasan metode-metode pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.